Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Selamat malam semeton. Kali ini kembali lagi dengan YouTube Adi Prasaja Channel. Kali ini saya lagi berada di Banjar Pemogan Kaje, ST Putra Dharma Laksana. Nah, kali ini saya akan mencoba mereview ogoh-ogoh dari ST Putra Dharma Laksana. Nah, sebelumnya di sebelah saya sudah ada beberapa undagi dan panitia pengarap ogoh-ogoh ya. Namun sebelum itu mari kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Om Swastiastu, Bli. Om Swastiastu. Ya, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Kadek Gani Danan Jaya. Yang terjambel. Saya Piko Indira. Ya. Ini adalah panitia dan undagi dari ogoh-ogoh ST Putra Dharma Laksana. Oke, Bli, sebelumnya terima kasih ini udah mengizinkan Tiang untuk melakukan wawancara mengenai ogoh-ogoh dari ST Putra Dharma Laksana Banjar Pemogan Kaje. Iya. Oke, niki beli-beli yang di sebelah niki kan ogoh-ogohnya sudah jadi niki ya. Yang lihat sangat seram sekali niki perawakannya, raksasa yang sangat besar yang ingin melahap. Nah, bisa ceritakan nggak, Bli? Tema dari ogoh-ogoh ST Putra Dharma Laksana ini apa dan ceritanya itu tentang apa? Silakan. Baik, di sini STT kami mengangkat tema yaitu raksasa dan yang berjudul Hidimba. Di mana Hidimba itu adalah seorang raja dari kerajaan Kamyaka yang berada di hutan Kamyaka. Hidimba itu berawaan besar, bertaring panjang dan kekar. Baik. Nah, tadi kan Hidimba itu seperti raksasa di tengah hutan yang berperawakan raksasa bertaring tajam dan menyeramkan. Nah, idenya yang Bli dapat ini dari mana asalnya? Apa dari sastra atau lontar atau Google atau cerita-cerita dari pengelingsir atau apa? Silakan. Yang dapat inspirasi dari kegabutan Tiang pada saat yang kabut Niko yang membuka Instagram, yang melihat di sana di Instastory tersebut ada cerita-cerita tentang raksasa Ramayana dan Mahabharata tersebut, dan Tiang penasaran dengan cerita Hidimba tersebut dan dia mengambil cerita itu. Oke, berarti inspirasinya Bli ini mengangkat tema Hidimba, tema raksasa berperawakan Hidimba ini dari kegabutan, kemudian dituangkan dalam bentuk patung ogoh-ogoh dan terwujudlah seperti di belakang kita ini. Oke, kemudian untuk bahannya Bli, ini kan biar semeton tahu bahan apa aja sih yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh ini sehingga ogoh-ogoh ini sudah berdiri segagah ini. Mungkin Bli di sebelah yang di terjambel bisa. Oke, di sini kita menggunakan bahan ramah lingkungan seperti bambu, koran, plaster, kardus, ada sabuk juga di sini, ada karogoni, pakai hias-hiasannya seperti itu. Oke, berarti semua bahannya ramah lingkungan. Iya. No styrofoam atau spon, gabus. Nggak pakai styrofoam. Berarti konsepnya niki semua ramah lingkungan ya. Iya.
Nah, untuk bahan sudah. Nah, sekarang untuk biayanya, kira-kira berapa Niki menghabiskan anggaran atau yang sudah dikeluarkan setelah berdiri ogoh-ogoh ini? Silakan Beli Biko. Untuk biayanya kurang lebih itu 2,5 juta. 2,5 juta. Ya. Oke, gimana ceritanya itu Beli Biko? Dengan budget 2,5 juta sudah bisa berdiri ogoh-ogoh Hidimba ini. Bisa diceritakan? Di sini kita membuat ogoh-ogoh itu dengan bahannya ramah lingkungan ya, bahan ramah lingkungan dan tidak banyak mengeluarkan biaya untuk membuatnya. Kita membudgetkan 2,5 juta itu dari uang kas pemuda yang kita miliki. Di sini kita membuat ogoh-ogoh tidak memungut biaya donasi donatur dari lingkungan kita, karena ya ekonomi sekarang kan lagi susah dia. Kita tidak meminta biaya dari warga sekitar. Kita pure menggunakan uang kas pemuda tanpa meminta dari masyarakat. Oke, berarti dananya semua pure dari kas pemuda, tidak ada sumbangan dari luar, Tidak ada. dari pungutan ke warga atau masyarakat pun tidak ada. Jadi luar biasa sekali ya semetonnya. Ini dengan biaya 2,5 juta bisa membuat ogoh-ogoh sebesar ini. Oh ya, Beli Biko, kira-kira tingginya ogoh-ogoh ini kira-kira berapa nih? Kalau tinggi ogoh-ogohnya kira-kira 3 meter tanpa panggung. 3 meter tanpa panggung. Kalau tanpa sama panggung palingan 3,5. Oh. Ini ogoh-ogohnya bergerak atau cuma diem? Diam aja sih, nggak ada pakai mesin apa-apa. Oh, tidak ada mesin. Berarti diam ya. Diam aja. Nah, kemudian kembali nih sama Pak Tut. Pak Tut kebetulan ini undaginya yang sudah merampungkan ogoh-ogoh ini. Selama pengerjaan ini Pak Tut, apakah ada nih kendala yang Pak Tut temui selama pengerjaan ogoh-ogoh, baik itu dalam pembuatannya atau cara merangkul STT supaya bisa datang ke Banjar untuk merampungkan ogoh-ogoh ini? Kendalanya apa? Kemudian apakah ada suka dukanya dan bagaimana? Silakan. Kalau kendala sih nggak terlalu besar ya kendalanya, karena murid-muridnya juga sekolahnya daring. Kita ngerjain ogoh-ogohnya itu juga dari jam 2 siang sampai kurang lebih jam 10 malam. Oke, berarti tidak ada kendala yang menonjol ya? Ya. Oke, untuk waktu pengerjaannya dari siang sampai Jam malam, 10 10 malam. malam. Oke, berarti tidak ada begadang-begadang itu? Nggak ada. Sisanya Sisanya paling kan kalau teman-teman ada yang minum, nongkrong, ngebir, ada Malam mingguan malam ya, sampai pagi biasanya. pagi. Oke, untuk Beli Gandhi, ini kan pasti setiap orang punya kesibukan masing-masing. Berapa jumlah STT-nya di sini ya? Kalau boleh tahu, Tiang. STT di sini kurang lebih tahu saya pada tahun lalu penadaan buku yaitu 70 orang. Oke, 70 orang. Nah, gimana nih untuk pengerjaan ogoh-ogohnya nih berapa orang yang datang biasanya ke Banjar? Apakah ke 70-nya atau setengahnya atau sekompat 5 dan bagaimana? Bisa diceritakan? Untuk tahun ini sekopat 5 itu udah tidak ada Beli. Semuanya dah kompak lah. Kurang lebih di Banjar itu ada paling sedikit orang itu 10 orang di Banjar. 10 orang. Paling sedikit 10 orang. Kalau paling banyak? Mungkin 30-an atau 25 itu ada. Kemudian Beli Gandhi, lama pengerjaan ogoh-ogoh yang sudah berdiri ini kira-kira berapa hari nih atau berapa minggu pengerjaannya sehingga sudah rampung seperti ini? Kira-kira kurang lebih waktu pengerjaannya itu 2 mingguan Beli. Di mana saat rapat STT itu pada tanggal 27 dan nuasen tanggal 28 Januari. Di sana kita sudah mulai dari nyari-nyari bambu, nyebet-nyebet ting dan ngelas ogoh-ogoh tersebut. Oke, berarti selama 2 minggu sudah bisa menyelesaikan ogoh-ogoh Hidimba. Oke, berarti luar biasa sekali ya. Dengan waktu yang cukup singkat, kemudian kedatangan pemuda ya tidak terlalu banyak tapi bisa menyelesaikan ya. Nike, gimana tuh cara mengatur teman-teman kok bisa dalam waktu 2 minggu tuh ogoh-ogoh itu sudah selesai?
Kalau saya sendiri sih kayaknya nggak mungkin gitu, apalagi gogoh sebesar ini. Mungkin Pak Tut bisa menjawab. Mungkin antusias para pemudanya karena 2 tahun udah nggak bikin gogoh, Ya, otomatis kan pengen berkarya juga, udah lama nggak buat gogoh. Seperti itu, Bli. Karena antusias pemuda ya, Ya. akan kerinduan ogoh-ogoh karena 2 tahun sudah kita kena prank katanya Ya, lama, apalagi lama. udah lama sekali ya. Oke Bli, nah ini kan lagi viral nih katanya pengerupukan yes, ogoh-ogoh yes, dan pasar yes, dan lagi lain sebagainya. Nah sekarang kan sudah keluar ini statement dari Yowana Denpasar, Yowana Gianyar, dan juga tokoh-tokoh seniman seperti Bli Nyoman Kedu, kemudian Tuaji Gusman Surya sudah beraudiensi ke kantor Pak Gubernur, sudah mengizinkan katanya kita untuk mengarah ogoh-ogoh untuk melaksanakan catur berata penyepian atau tawur kesange. Bagaimana menurut pandangan Bli melihat berita yang menggembirakan ini? Siapa yang mau jawab? Silahkan. Mungkin dari Piko, Bli Piko. Kalau menurut yang dengan adanya surat pemberitaan seperti ini ya cukup bisa menghibur ya. Gimana modalnya kalau daripada kita udah buat ogoh-ogoh tapi dilarang kan, ya ada jalan lah dikit walaupun cuma di Wewidangan Banjar. Ya. Cuma di Wewidangan Banjar aja, yang penting kita bisa melaksanakan pengerupukan tuh. Yang penting kan tetap dengan prokes. Ya, betul. Dengan prokes biar mudah-mudahan angka COVID tidak melonjak di H-1 pengerupukan. Ya, betul sekali. Itu sih menurut dia. Oke, untuk Pak Tut gimana tanggapannya tentang berita yang beredar? Kalau tanggapan saya sih Astungkaro Suksumo buat suku-sukunya Ya, yang udah mau berjuang mewakilkan rakyat pemuda seluruh Bali. seluruh Bali nggih. Ke Pak Kosternya Astungkaro sudah dikasih. Kasih ya. Yang penting ingat prokes tetap jalan ya. Oke, kemudian Bli Gandhi, bagaimana tanggapannya? Baik, tanggapan saya mengenai berita atau statement ini, menurut saya ini berita sangat bahagia atau menggembirakan bagi seluruh STT yang berada di Denpasar, karena kita se-Denpasar atau STT Denpasar bisa melestarikan budaya dan tradisi kita yang dulu sempat tidak diadakan selama 2 tahun tersebut. Ya, berarti hampir semua tanggapan Bli-Bli yang di sini hampir artinya senang ya, setuju dan mendukung apa yang sudah diberikan jalan oleh Pak Gubernur kita. Tapi dengan catatan kita harus tetap prokes yang ketat ya, harus pakai masker, kemudian harus jaga jarak. Ya. Nah, kita ikuti saja supaya tradisi kita tetap jalan, apalagi sudah 2 tahun kita tidak mengarah ogoh-ogoh, karena itu puncaknya itu kan di hari H-nya. Kita sudah buat ogoh-ogoh tetapi prank. Kita sudah buat ogoh-ogoh prank. Nah, syukurlah hari ini semoga tidak ya. Ada jalan. Ya, betul sekali. Oke, Bli, pertanyaan terakhir Tiang. Bagaimana pesan atau kesan ya dari Bli-Bli di sini terkait dengan tradisi ogoh-ogoh dan harapan Bli-Bli di sini untuk kedepannya agar Bali ini tetap tradisinya tidak punah, budayanya tetap jalan walaupun kita sekarang lagi dihadapkan dengan situasi pandemi, artinya biar sama-sama jalan. Silakan, siapa yang mau? Mungkin mulai dari Bli Piko. Pesannya untuk para Yowano se-Bali ya, tetap semangat dan kompak menjaga lestari, menjaga tradisi agar tidak punah dimakan zaman ya. Terus gimana aja tradisi kita tetap dijaga, jangan sampai gara-gara ya kayak gini tradisi kita hilang sampai punah, itu jangan sampai terjadi. Itu sih menurutnya. Oke, betul sekali ya. Kemudian Pak Tut Jambul, gimana pandangannya? Kalau saya sih tetap semangat, tetap berkarya, tetap maju, asal mundur mati. Asal mundur ti. Ya, benar. Jadi tetap maju apapun yang terjadi, tetap berkarya. Jangan biarkan pemuda kita mati. Iya. Dalam berkarya ya. Dalam berkarya. MotoGP kan tadi, masa urupuk sih tadi kan gitu ya. Oke. Kemudian Bli Gandhi gimana?
Baik, bagi saya pesan untuk Yowana Sebali yaitu tetap semangat untuk melestarikan seni dan budaya tradisi adat Bali tersebut supaya tidak punah, supaya nanti para generasi penerus biar tahu apa sih ogoh-ogoh nih cara engket. Baik, Niki suksemo Niki beli-beli tiang serang kami sudah mau melakukan wawancara berbincang-bincang santai di channel tiang. Oke, semeton, demikianlah wawancara saya bersama para Yowana di Banjar Pemogan Kaje, ST Putra Dharma Laksana. Nah, semoga nanti Banjar Pemogan Kaje, khususnya ST Putra Dharma Laksana bisa menghasilkan karya-karya yang lebih fenomenal lagi, dan harapan kita nanti supaya di tahun-tahun berikutnya itu pawai ogoh-ogoh bisa terlaksana, bahkan tidak hanya wewidangan Banjar tetapi di desa ya, bahkan ada lomba-lomba ya, Stungkara ya. Oke, demikian wawancara tiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi. STPDM Banjar Pemogan Kaje siap mengarah ogoh-ogoh.